berkaitan dengan investasi. Ini menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2023. Menyangkut dengan target investasi kita ke depan, itu 1.400 triliun pimpinan. Ini sebuah tantangan baru yang saya tidak bisa melaksanakan sendiri. OSS kita ini, pimpinan tahu nggak? 79 undang-undang digabung menjadi Omnibus Law. Ada sekitar 15.000 halaman aturan-aturan itu yang begitu ribet. OSS ini dibangun hanya dengan harga 30 miliar. Investasi ini hulu dari sebuah proses ekonomi. Nggak ada industri kalau tanpa investasi. Nggak ada perdagangan yang mau dijual produk kalau tanpa investasi. Komisi 6 DPR RI mendorong Kementerian Investasi untuk terus menyempurnakan online single submission OSS berbasis risiko untuk mempermudah para pelaku usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Laila, Eksud MSI, Sekretaris Dinas Kehutanan, peserta pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan 3 kelas Pemprov Kalimantan Utara tahun 2023. Kami menyampaikan bahwa rancangan aksi perubahan yang kami angkat adalah berdasarkan permasalahan atau kendala pelayanan kami, Dinas Kehutanan dan OPD terkait yang belum dapat menemukan solusi terhadap permasalahan atau kendala yang dihadapi para pelaku usaha yang ingin berinvestasi sektor kayu di luar kawasan hutan, khususnya untuk produk energi baru dan terbarukan. Kami telah melaksanakan implementasi aksi perubahan ini dari minggu ketiga bulan April hingga Juni 2023. Salah satunya adalah terbitnya surat rekomendasi usulan dari Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Utara ke Menteri Investasi atau BKPM terkait pengusulan pemanfaatan kayu di luar kawasan hutan untuk produk energi baru dan terbarukan yang tentunya telah kami sampaikan dan telah kami koordinasikan, konsultasikan kepada Kementerian Investasi dan Kementerian LHK. Kami berharap semoga tujuan jangka pendek dari implementasi aksi perubahan ini dapat segera terwujud, yaitu terakomodirnya cakupan usaha sektor kayu di luar kawasan hutan untuk produk energi baru terbarukan pada KBLI 2020 di sistem online single submission. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Andas Haji J. Arifin Paliwang SH MHum, Gubernur Kalimantan Utara, mendukung inovasi aksi perubahan Saudari Nur Laila Eshud MSI, Sekretaris Dinas Kehutanan yang berjudul Peningkatan Peluang Investasi Bidang Kayu di Luar Kawasan Hutan untuk Pengembangan Produk Negeri Terbarukan. Saya berharap proyek perubahan ini dapat segera terimplementasikan karena merupakan salah satu terobosan kebijakan untuk mendukung investasi hijau dan peningkatan modal menuju pembangunan Provinsi Kalimantan Utara yang berbasis green economy, green energy, dan low carbon. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam tangguh, Kaltara di hati. Kita rapat terkait pembahasan rancangan aksi perubahan. Lila dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan dari kegiatan Diklat Tim 3 Lila yang kebetulan berhubungan dengan tusi mungkin ya nanti kita diskusi terkait pada perizinan. Kalau kita di rencana kerja berhubungan dengan perizinan itu nanti sinergi dengan BKPM. Hari ini kita akan mengadakan rapat terkait usulan draft rekomendasi teknis usulan dari Bapak Gubernur Kementerian Investasi, Kepala BKPM Jakarta Pusat terkait hasil diskusi kita kemarin di Jakarta dengan Direktorat PKL dan Direktorat Konservasi Tanah dan Air di JPSK memberikan masukan karena setelah ini kita akan mengajukan CS yang kita serahkan menghadap ke Pak Gubernur dan selanjutnya nanti kita bawa ke Kementerian LHK lalu ke Kementerian BKPM juga di seluruh Indonesia.
Nah, ini pabrik yang mereka sudah siapkan, mungkin ini sudah diakomodir. Ini persemaian Pak, persemaian. Ini persamaan ada sama rencana pabrik. MA punya mitra barang. Jadi dia jadi outlet nanti energi terbarukan bagus buat kantor. Upaya dari Dinas Kehutanan untuk memfasilitasi kebijakan terhadap permasalahan yang dihadapi rekan-rekan dari mitra bara. Kami pun berharap setelah ini diakomodir oleh Kementerian Investasi, berarti KBRI-nya mereka sudah melembaga. Jadi nanti ini tidak hanya menjadi bagian dari Provinsi Kaltara saja, tapi seluruh Indonesia. Ketika para pelaku usaha juga berkembang namanya APL, mereka bisa menggunakan KBRI yang kita usulkan dengan arahannya Pak Kadis. Sebetulnya kita akan bertemu dengan Direktur Pengendalian Pengeluaran Modal. Sebenarnya di bagian beliau itulah yang menjaring permasalahan apa yang ditemukan di daerah para pelaku usaha dan berikan investasi, dan itu nanti kami sampaikan juga Pak. Ini kami KBRI belum ada nih. Ya, kami ada KBRI yang sudah kami lagi proses, sudah keluar BKKBR dan ini lagi agen Lumanggal menyesuaikan KBRI-nya. Nah, dalam konteks itu apakah saya menggunakan KBRI itu bisa dapat rekomendasi dari kehutanan untuk jenis tanaman kayu-kayu? Bisa aja Pak buat pollination kan. Ada usaha nelayan. Ya nanti kita nunggu saja sesuai dengan koordinir dan beliau sudah. Kami Mungkin masih solusi sementara ya. itu dulu ya. Karena itu nanti aku coba sama Pak sebelumnya mereka nanti biar kita dulu kasih catatan ini nanti disposisinya berikan juga karena penambahan yang dari Indonesia nanti mungkin kedepannya di sama dan tes ini gimana apa terkait lebih spesial dari apa kalau apa itu boleh dilakukan apa itu boleh berarti boleh nggak tanaman industri melakukan apa boleh kalau memang tidak berarti dia harus ada cakupan aja sih Budi kalau ini boleh nggak tanaman industri kalau nggak mau pakai hutan tanaman industri Boleh, berarti nggak perlu ada cakupan baru. iya makanya ada perlu cakupan baru mungkin ya tinggal berita acara setelah ini sepakat lalu kita nanti ajak pemerintah provinsi dan kabupatennya untuk rapat finalisasi untuk bahas itu. Jadi makanya itu dari sisi pemerintah, dari sisi pelaku usaha saya bilang ya sudah pelaku usahanya langsung aja dibuatkan industri pelletnya langsung. Jadi sambil menunggu perkebunannya atau tanaman industrinya atau pemanfaatan kainnya itu mau pakai kabel di mana yang tidak. Kemudian mungkin mereka nanti ada pembahasan dengan pemerintahan LHK, kemudian BPS, kita ada diskusi lagi Pak nanti apakah ini menjadi bagian baru di OSS, di KBRI yang 02 atau untuk di LOI mereka saja. Hasil dari progres pelaksanaan implementasi perubahan karena sudah selesai, berarti tinggal menindaklanjuti saja. Kalau gitu ya. Sudah diatur, sudah diberi izin. APL yang umum itu atau APL di aset kayak apa ya yang tidak diberi izin. Nah itu potensi untuk dilakukan izin. Kurang lebih 600.000 hektar. Udah, begitu aja. Ya. Mungkin kayaknya dimasukin aja yang EBT sebagai energi baru terbarukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Saya Dr. Haji Suryansyah MAP, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, mendukung inovasi aksi perubahan saudari Nurlaila Eshut MSI, Sekretaris Dinas Kehutanan yang berjudul Peningkatan Peluang Investasi Bidang Kayu di Luar Kawasan Hutan untuk Pengembangan Produk Energi Terbarukan. Saya berharap proyek perubahan ini bisa diimplementasikan dengan baik dalam upaya kita mengembangkan produk energi terbarukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam tangguh, Kaltara di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita, Direktur Wilayah 2, Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal, mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungan Bapak Kadis Kehutanan Provinsi Kaltara dan Ibu Nurlaila, Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Kami memberikan apresiasi yang tinggi terhadap aksi perubahan yang diusulkan oleh Ibu Nurlaila terkait dengan pemanfaatan kayu di luar kawasan hutan. Mudah-mudahan salah satu usulan beliau untuk kebijakan di sektor kehutanan ini bisa mendapatkan solusi dari sisi kebijakan penanaman modal sehingga bisa memberikan uang yang cukup bagi pelaku usaha di sektor kayu di luar kawasan hutan serta meningkatkan minat investasi bagi para pelaku usaha khususnya di Provinsi Kalimantan Utara. Dengan terciptanya kebijakan ini, mudah-mudahan nantinya para pelaku usaha tidak lagi hanya merencanakan, akan tetapi bisa merealisasikan kegiatan usahanya sehingga menambah realisasi bagi Provinsi Kalimantan Utara khususnya. Di tahun 2023 ini, target realisasi yang dibebankan kepada Kementerian Investasi BKPM cukup besar sesuai dengan arahan Presiden sebesar 1.400 triliun untuk tahun ini. Sementara itu, Provinsi Kalimantan Utara kami mengharapkan kontribusi yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Sekretaris Dinas Kehutanan Ibu Nurlaila Eshut MSI atas inovasi aksi perubahannya pada pelatihan kepemimpinan Administrator Angkatan 3 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 yang berjudul Peningkatan Peluang Investasi Bidang Kayu di Luar Kawasan Hutan untuk Pengembangan Produksi Energi Terbarukan. Saya, Insinyur Syarifuddin MMA, Kepala Dinas Kehutanan dan sekaligus sebagai mentor, sangat mendukung aksi perubahan ini karena sangat penting dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pada strategi atas kebijakan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, khususnya peningkatan peluang investasi sektor kayu di luar kawasan hutan sebagai pendukung pembangunan Kalimantan Utara berbasis green economy, green energy, dan low carbon, dan sebagai implementasi kebijakan Polnetching Provinsi Kalimantan Utara untuk mewujudkan visi dan misi Provinsi Kalimantan Utara yang berubah, maju, dan sejahtera. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses untuk Ibu Nurlaila Eshut MSI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaltara di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ahmad Budiono, Eshut MHum, Kasubdit Rencana Kerja Usaha, Direktorat PUPH, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saya sangat mengapresiasi aksi perubahan yang telah diinisiasi oleh Ibu Nurlaila Eshut MSI, Sekretaris Dinas Kehutanan Kalimantan Utara, karena aksi perubahan yang dilakukan oleh Ibu Lela berkaitan dengan pemanfaatan kayu secara berkelanjutan di luar kawasan hutan. Aksi perubahan ini apabila dilakukan secara baik, maka akan meningkatkan investasi hijau di daerah, terutama di Provinsi Kalimantan Utara, dan juga bisa dikembangkan di luar daerah, di daerah lain, di provinsi lain di Indonesia, karena ini akan meningkatkan investasi hijau sebagai bagian penting dari aksi mitigasi dalam Polnetching 2030 dan pencapaian NDC di daerah, serta meningkatkan sumber bahan baku co-firing dan biomasa lainnya untuk energi baru dan terbarukan, sehingga ini saya sangat mendukung sekali.
Dan selamat untuk Bu Lela, sukses untuk aksi perubahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Edi Hartanto dari PT Malino Hijau Lestari. Sangat mendukung inovasi aksi perubahan Ibu Nur Laila SHUT MSI, Sekretaris Dinas Kehutanan, yang berjudul Peningkatan Peluang Investasi Bidang Kayu di Luar Kawasan Hutan untuk Pengembangan Produk Energi Terbarukan. Karena kami telah merencanakan dan telah siap pada potensi investasi ini, namun ada kendala, yaitu belum ada KBLI 2020 pada OSS yang tercantum untuk mendukung investasi kami pada rencana penanaman jenis kayu-kayuan di areal penggunaan lain untuk produksi wood pellet sebagai alternatif energi terbarukan. Besar harapan kami KBLI tersebut dapat segera tercantum di OSS sehingga operasional investasi dapat segera terlaksana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.